Bapak, Ibu, jamaah salat subuh, semoga jamaah yang hadir di majelis yang baik ini senantiasa di dalam perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah Zumiyah yang mudah-mudahan juga senantiasa di dalam keberkahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika Rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min wukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita hari ini akan membahas nama Allah An-Nur. Allah pemilik cahaya atau pemberi cahaya. Sebelum kita masuk ke An-Nur dalam konteks Asmaul Husna, dalam bahasa keseharian kita ya nur itu cahaya, ini seperti ini secara bahasa. Dan cahaya ini adalah sesuatu yang membantu mata kita untuk melihat. Ini belum dalam konteks Asmaul Husna, pengantar. Walaupun kita punya mata yang sehat, ya bahkan yang belum berkacamata, belum minus, tidak akan mampu melihat jika tidak ada cahaya. Betul atau tidak nih? Ini mata kita nih, kata dokter masih sehat, ini nggak ada masalah, normal. Tapi kalau nggak ada cahaya, bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat. Maka cahaya ini adalah perantara antara mata kita dengan objek yang dilihat. Ini cahaya itu supaya kita nanti bisa memahami apa makna An-Nur dalam konteks Asmaul Husna. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, cahaya itu ada yang bersifat fisik kayak lampu ini. Ini bisa disebut cahaya secara fisik, matahari, bulan. Ini cahaya yang sifatnya fisik. Tetapi ada cahaya yang dia itu tidak bermakna fisik tetapi bermakna maknawi. Contohnya apa? Kalau kita memiliki problem, memiliki kesulitan, memiliki masalah, misalkan ini kenapa ya laptop ini kok misalkan fungsi audionya kok nggak berfungsi, ini ada apa ini? Kenapa mic ini kok ini nyala tapi kok nggak ada suaranya? Ini kan problem-problem, ya kan? Lalu beliau ini mengotak-ngatik, kebetulan aja lagi ngotak-ngatik. Ini contoh aja, tiba-tiba aja diotak-atik sama beliau, sehingga fungsi-fungsi yang tadinya tidak bekerja dengan baik kemudian menjadi berfungsi secara sempurna. Maka seolah-olah beliau tadi mendatangkan cahaya. Karena tadi belum menemukan, belum melihat solusinya. Berarti kalau belum melihat, nggak terlihat, kan nggak ada cahaya kan Pak ya? Nyambungan nih. Kalau nggak terlihat berarti nggak ada cahaya. Udah siang masih aja dihidupin lampu, kenapa sih?
Udah siang ini. Kenapa? Nggak ada cahaya walaupun udah siang nih, ketutup. Jadi nggak bisa lihat. Ketika kita tidak menemukan solusi, tidak melihat solusi bagi problematika kita, apapun problematika kita, itu secara maknawi berarti kita belum menemukan cahaya, gitu ya. Karena kita belum melihat. Karena kalau ada cahaya kita melihat jalan keluarnya, melihat solusi dalam satu peristiwa atau satu masalah. Maka ketika tadi menemukan solusi, seolah-olah seseorang itu menemukan cahaya yang membuat dia melihat solusi. Maka kemampuan menemukan solusi itu berarti orang itu mendapatkan cahaya. Ini namanya cahaya secara imateri, cahaya secara maknawi, secara akal, itu namanya cahaya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada cahaya fisik, matahari, lampu. Dengan cahaya itu mata kita bisa melihat. Ada cahaya berupa pikiran. Tadinya kita tidak melihat solusi, ketemu ide, ketemu solusi. Nah, maka solusi ini, penemuan solusi ini adalah seperti memberikan cahaya yang membuat kita lihat masalahnya apa, solusinya apa. Jadi ada cahaya yang bersifat fisik, ada yang cahaya yang bersifat rasional atau akal. Ini cahaya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Maidah ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitab, yaitu apa cahaya itu? Yaitu kitab Al-Quran, mubin, yang menjelaskan. Wah, maka sesuatu yang dengan cahaya jadi tampak jelas, kurang cahaya kurang jelas, betul nggak? Makin terang cahayanya makin jelas. Nah, Allah mensifati Al-Quran dengan cahaya yang membuat jelas sesuatu. Makanya kenapa Al-Quran itu salah satu sifatnya atau salah satu namanya An-Nur. Apa Pak? Nur. Quran itu nur. Kenapa? Dia memperjelas. Dia membuat semuanya serba jelas. Dan kita butuh nur yang bernama Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia diciptakan. Coba kalau nggak ada nur, kalau nggak ada cahaya Quran, kita tidak akan tahu mengapa aku diciptakan. Apa yang harus saya lakukan di muka bumi ini? Apakah cuma makan, minum, tidur dan selesai? Apakah saya memiliki tugas yang harus saya emban di muka bumi ini? Mengapa saya harus mati? Mengapa saya hidup? Banyak pertanyaan-pertanyaan Pak, yang saat ini orang-orang
yang tidak berpegang kepada Quran sampai saat ini belum menemukannya, Pak. Iya kan? Belum semua orang, Pak, menemukan untuk apa diciptakan, Pak. Belum semua orang menemukan mengapa diciptakan itu. Para filosof itu wah punya macam-macam teori penciptaan itu seperti apa, bagaimana, menjadi remang, menjadi samar. Maka datanglah An-Nur Al-Quran menjelaskan kepada kita untuk apa kita diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa, Pak? Untuk ibadah. Kalau di tempat yang sangat primitif, Pak, belum kenal teknologi, Bapak hadiahin handphone, kira-kira dia tahu nggak handphone ini buat apa? Hah? Buat nimpuk ayam. Wah, dia nggak dikasih tahu. Bener nggak? Dia nggak tahu nih. Pokoknya ini hadiah deh gitu. Dia nggak dikasih tahu ini untuk apa, Pak. Buat ganjel pintu. Buat apa lagi? Maka apa yang akan terjadi? Orang ini akan salah guna, Pak. Makanya banyak dalam hidup kita ini orang yang salah guna. Nah, karena handphone ini diciptakan untuk komunikasi, maka handphone ini disebut baik kalau bisa diapain, Pak? Hah? Kalau bisa dipakai apa? Komunikasi. Saya nggak bisa bilang handphone ini baik, bagus nih. Kenapa? Bisa untuk mantek paku, wah, gitu kan? Saya juga nggak bisa bilang gagal handphone ini gara-gara handphone ini nggak bisa dibuat untuk ganjel pintu, Pak. Kapan saya bilang handphone ini gagal? Kapan handphone ini saya bilang jelek? Handphone ini ketika dia tidak bisa dipakai komunikasi. Setuju ya? Manusia diciptakan untuk apa, Pak? Halo, ini pendiam semua nih jamaahnya, apa pakai karena maskeran ya? Manusia diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Jadi manusia itu tidak bisa dinilai, baik orangnya, nggak bisa dinilai baik, Pak, kalau dia nggak ibadah. Nggak bisa manusia itu dinilai sukses kalau dia nggak ibadah. Bahkan orang itu gagal segagal-gagalnya kalau dia tidak melaksanakan tujuan dia diciptakan. Siapa manusia baik? Yang beribadah kepada Allah. Handphone ini jelek, nggak bisa dipakai komunikasi. Lampu ini rusak, nggak bisa menerangi fungsi-fungsinya. Maka orang-orang yang duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi tidak taat dan tidak patuh kepada Allah, itulah manusia gagal yang sesungguhnya. Setuju? Firaun sukses atau gagal? Hah? Sukses gagal Firaun? Banyak loh, jabatannya juga tinggi. Qarun duitnya banyak nggak? Gagal. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an ini mengenalkan kita siapa pencipta ini. Waduh, jadi terang karena dia cahaya, Pak. Cahaya itu
membuat yang tadinya kita tidak terlihat jadi terlihat. Jadi tahu kita. Quran itu cahaya, membuat kita tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini, Pak. Kita ini rata-rata mendapatkan agama ini karena turis sih, turunan Islam. Jadi nggak berasa bahwa kita seolah-olah berada di dalam kegelapan, lalu tiba-tiba kita mendapatkan cahaya gitu. Nggak berasa begitu. Beda dengan Koh Stephen. Wah, jadi Koh Stephen nih. Iya kan? Betul nggak? Dia seolah menemukan cahaya, Pak. Subhanallah. Dan kelihatan ketika dia menemukan cahaya itu, wah, dia benar-benar bersyukur, Pak. Maka semua kekayaan hartanya dia infakkan di jalan Allah. Kita sama orang seperti itu minder. Padahal dia baru masuk Islam. Kita dari lahir brojol udah Islam, tapi dibalap sama orang-orang yang baru masuk Islam. Siapa contohnya lagi itu? Yang mukanya muka Cina tuh. Siapa? Anak muda, Felix Xiao. Oh, duluan kita masuk Islam, jadi ustadz dia. Luar biasa. Kita dari lahir belum jadi siapa-siapa. Menemukan cahaya kayak gitu, Pak. Bu Irene Handono menemukan cahaya, Pak. Nggak tahu Tuhan jadi tahu Tuhan, Pak. Dan ketemunya dari apa? Surat Al-Ikhlas, Pak. Surat Al-Ikhlas membuat dia tahu jadi Tuhan itu siapa. Tahu dia gara-gara surat Ikhlas. Kita dari dulu baca surat Al-Ikhlas kagak ikhlas-ikhlas. Kalau kita tahu di dunia ini, Pak, banyak orang-orang yang menyembah. Antum kita semuanya kagum sama Mahatma Gandhi, kan? Betul ya? Tapi kalau Mahatma Gandhi ngelihat ada sapi, apa yang akan dia lakukan? Hah? Mahatma Gandhi yang terkenal itu kalau lihat sapi apa yang dia lakukan? Apa? Alhamdulillah nikmat iman, nikmat Islam itu, Pak. Kalau Bapak buka YouTube, ada orang yang menyembah kera, Pak. Ada nyembah kera, Tuhannya kera, Pak. Ada yang Tuhannya tikus, Pak. Bentuknya video, Pak. Tikus Tuhannya. Mungkin kalau kita lebih mengenal lagi, ada lagi mungkin yang lebih menjadikan Tuhan sesuatu yang rendah, yang hina. Islam suci pakai air, ada orang pakai kotoran, Pak, bersucinya. Iya kan? Mandi di kotoran salah satu hewan misalkan. Wah, Islam itu luar biasa. Jadi kalau tidak ada Islam, tidak ada Al-Quran ini, maka kita seolah di dalam kegelapan. Nah, gitu loh maksudnya ini. Maka Al-Quran ini karena dia cahaya, Quran itu memberitahu kita siapa yang menciptakan kita. Quran itu menceritakan kepada kita apa alam semesta ini. Bahkan Quran itu memberitahu kita apa itu jin. Wah, jin itu apa, Pak? Maka ada surat jin. Clear, Pak, jin. Jin, masalah jin clear. Jangan nanya Samsudin, jangan. Clear kita Quran itu, Pak. Kemampuan jin itu puncaknya seperti apa? Bisa ngapain aja? Quran jelas. Malaikat itu, sehingga kita ketika berbicara perkara-perkara gaib itu tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Kita punya pegangan. Kita jadi tahu apa hakikat kehidupan dunia ini. Kita jadi tahu siapa kita. Who am I? Tahu kita, Pak. Kalau nggak pakai Quran nantinya jadi kayak Darwin. Manusia berasal dari
Itu ilmuwan tuh Darwin, Pak. Kalau nggak ada cahaya Quran, jadi sesat. Saya mungkin pernah cerita di satu fakultas, Pak profesornya sedang membahas teori Darwin. Nah, ini mahasiswanya, wah, ada pendukung Darwin, ada anti Darwin, berdebat. Ya, untuk meredakan debat itu apa kata profesornya, begini aja deh. Yang merasa keturunan Nabi Adam duduknya di sebelah kanan. Yang merasa keturunan kera, kata profesornya, duduknya di sebelah kiri. Yang tadinya debat sengit, akhirnya semuanya duduknya di sebelah kanan, Pak. Ya. Sampai sekarang belum ada kera yang berubah jadi manusia. Sampai sekarang di Ragunan tuh. Kalau dulu pernah ada kera yang kemudian berevolusi jadi manusia, apa yang menghalangi kera sekarang untuk berevolusi? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran itu menjelaskan detail, Pak, manusia itu dari apa, bahannya, tahap demi tahapnya bagaimana. Di alam sebelum alam rahim itu apa manusia itu, detail, Pak. Bahkan proses demi proses di dalam rahim itu, sekian bulan bentuknya seperti ini, sekian bulan bentuknya seperti ini, jelas, Pak, di Quran, Pak. Dan ternyata ketika ilmu pengetahuan kita sudah mampu melihat pertumbuhan perkembangan janin, ternyata persis yang dikatakan Quran itu, Pak. Tak ada yang meleset, Pak. Nanti sesudah mati manusia itu apa yang akan dialami, belum mati aja sudah dijelasin, Pak. Nanti kamu mati di kuburan yang akan begini gitu. Pada masa tunggu itu nanti apa yang kamu dapatkan dijelasin tuh, terminalnya. Nanti hari kiamat kayak apa kalian, waktu kebangkitan kayak apa, jelasin tuh semuanya. Jadi kita itu menjadi jelas, Pak, dalam hidup ini. Wah, keren. Bagaimana proses terjadinya alam semesta ini? Ya kan? Banyak teori-teori, Pak. Teori penciptaan alam semesta. Wah, kalau kita salah mengambil sumber bisa sesat nanti. Bagaimana sejarah umat-umat bangsa-bangsa terdahulu? Wah, dijelasin, Pak, di Quran tuh. Gimana Nabi Adam tuh bagaimana? Karena, Pak, yang membuat salah seorang mu'alaf masuk Islam itu adalah ketika membaca kisah Adam di dalam Quran, Pak. Kalau Bapak buka di YouTube, ada seorang profesor dari Amerika namanya Jeffrey Lang. Jeffrey Lang, profesor itu. Dia masuk Islamnya, Pak, gara-gara membaca kisah Nabi Adam, Pak, di surah Al-Baqarah, Pak. Bayangkan, Pak. Karena ketika dia membaca kisah Nabi Adam dalam kitab dia, agama dia sebelumnya, dia kok nggak masuk akal banget sih ini, gitu. Masa sih begini kisahnya? Masa sih kita ini menerima kutukan dari dosa Adam? Wah, gitu itu. Itu bertentangan, profesor, Pak. Ketemu Al-Quran. Sempat jadi ateis. Jadi dari agama sebelumnya, karena dia melihat agama sebelumnya itu nggak rasional, nggak logis, akhirnya dia menjadi ateis. Itu Jeffrey Lang itu. Setelah jadi ateis, jadi Islam, Pak. Wah, kita ini udah merojol, udah Islam, Pak. Aduh, nikmatnya luar biasa, Pak. Iya kan? Orang itu sampai pindah-pindah agama, Pak. Ingin mencari mana nih agama yang benar ini. Cobain gitu. Untung ketemu, Pak. Kalau nggak ketemu, neraka, Pak, tempatnya, Pak.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya clear di dalam Quran. Makanya dikit-dikit Quran ya Musa, ya Musa, ya Musa. Seolah-olah Quran itu diborong sama Nabi Musa. Untung Quran itu ya firman Allah. Coba kalau Quran itu karangan Nabi Muhammad, yang paling banyak disebut Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad cuma 4 kali Pak disebut di Quran. Itu menunjukkan bahwa Quran itu bukan karangan beliau. Kalau karangan beliau, nama beliau yang paling banyak disebut. Betul nggak? Nabi Isa banyak, lebih banyak dari Nabi Muhammad yang disebut. Nabi-nabi semua disebut Pak, Quran itu. Halal haram ada di Quran, hak batil ada di Quran. Jadi Quran itu adalah nur, sehingganya kita menjadi jelas. Kita melihat segala sesuatu dengan jelas. Siapa saya, siapa pencipta saya, untuk apa saya diciptakan, jadi jelas. Bahkan Tuhan itu sifat-sifatnya seperti apa? Jelas. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Bagaimana zat Tuhan? Jelas. Ahad, Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas Pak, gampang. Islam itu gampang banget. Coba kalau Tuhan itu nggak jelas Pak. Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Susah itu mahaminnya. Betul? Betul apa betul nih? Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di surat Al-Maidah tadi Allah mensifati Al-Quran itu dengan nur. Makanya orang Pak yang pakai Quran, Pak, orang pakai Quran, insya Allah nggak salah. Bukan nggak insya Allah lagi, pasti nggak salah kalau pakai insya Allah. Orang yang hidupnya pakai Quran nggak salah lihat Pak, nggak salah nilai. Orang Islam di Indonesia salah melulu. Kenapa salah? Nggak pakai Quran. Salah milih pemimpin, gitu. Nggak pakai Quran. Sampai Pak di Quran itu kafir dijelasin nggak kafir? Jelas. Mukmin dijelasin nggak? Jelas. Munafik? Munafik itu Pak yang paling banyak dijelasin di Quran Pak. Ada 3 kelompok manusia: beriman, kafir, munafik. Itu berarti apa? Gampang ngelihat orang itu beriman, gampang Pak. Kenapa orang beriman itu Pak mulutnya jelas, yang perbuatannya jelas, nggak ada pertentangan Pak. Luar dalam sama tuh orang beriman. Kalau kafir jelas juga Pak. Luarnya babi, dalamnya babi. Jelas kan Pak? Masih ada orang yang milih orang kafir Pak, itu ada. Sejelas itu. Emang saya kafir mau apa? Sampai begitu orang kafirnya. Nah kalau munafik Pak, luarnya madu, dalamnya isinya racun. Iya kan? Makanya kenapa Quran panjang bicara orang munafik itu Pak. Sampai-sampai ada satu surat yang disebut dengan surat
al-munafiqun. Panjang ceritanya. Banyak lagi Pak di surat-surat yang lain jelasin munafik itu, sampai Allah itu menjelaskan orang munafik itu dengan model-model, perumpamaan mereka seperti ini, perumpamaan mereka, sampai begitu supaya clear. Nah, maka Quran itu cahaya, karena cahaya itu membuat sesuatu menjadi jelas. Enak kan kalau jelas ya Pak? Enak nggak? Jalan hidup jelas, nggak bimbang Pak, nggak ada khawatir, nggak ada takut, jelas sudah Allah. Karena kan yang membuat orang itu salah Pak, kurang jelas. Makanya dalam doa kita apa? Allahumma arinal haqqa haqqa, ya kan? Warzuqnat tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Maksudnya apa sih? Ya Allah, perlihatkan yang benar itu benar. Maksudnya apa? Jangan salah lihat deh saya, gitu maksudnya Pak. Karena zaman sekarang ini zaman polesan Pak. Betul? Orang Islam ini ada loh, dukun, dianggap ustadz tuh ada. Dukun diundang tuh dukun. Baru ketahuan kedoknya, udah nggak diundang lagi itu dukunnya itu. Jadi zaman poles, kebenaran dicitrakan seperti keburukan. Kebenaran itu teroris, kebenaran itu ekstremis, begitu Pak, dicitrakan seperti itu. Kebenaran itu anti kebersamaan, emang dari dulu begitu. Nah, kalau kamu meninggalkan kebenaran itu kamu modernis, moderat kamu, begitu dicitrakan. Kamu itu berarti apa? Orang yang open minded. Wah, begitu. Nah, karena itu dengan Al-Quran jelaslah yang benar dan yang salah Pak. Karena yang membuat orang bermaksiat itu kan sebenarnya salah lihat. Saya ulang lagi kalimatnya. Yang membuat orang itu melakukan dosa salah lihat. Kenapa ikan itu kena pancing? Kenapa Pak? Iya, kenapa? Ngelihatnya nggak sempurna berarti kan? Yang dilihat cuma peletnya. Begitu. Kenapa tikus kena perangkap? Salah lihat Pak. Karena manusia itu semuanya mencintai keselamatan dirinya. Nah, kalau dia salah lihat, maka dia akan menganggap kemaksiatan itu sebagai sesuatu yang menguntungkan dia, padahal kemaksiatan itu sesuatu yang merugikannya. Maka Al-Quran itu memperjelas nur. Nah, itu luar biasa. Nah, itu arti cahaya secara maknawi. Adapun cahaya secara fisik, Allah sebutkan sesuatu benda-benda itu sebagai cahaya. Surat Yunus ayat 5 misalkan. Allah berfirman, وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Tambah khusyuk yang nyender-nyender nih. Makanya kalau yang cepat ngantuk jangan nyender, begitu caranya. Duduknya di sini, Pak. Apalagi majelis taklim itu memang dijanjikan oleh Allah turun sakinah, turun ketenangan orang yang mengkaji Quran itu ya. Udah janji Allah turun ketenangan, duduknya nyender pula, sudahlah sempurna. Tapi alhamdulillah ya, Pak ya. Di rumah belum tentu bisa tidur senyenyak itu. Perhatikan ayat ini keren banget, Pak. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari diyaan, bersinar, wal qamara, dan bulan nuran, cahaya. Ini beda, Quran itu kalau bicara matahari bersinar, menjadikan matahari sebagai sinar, menjadikan bulan cahaya. Luar biasa, Pak. Kenapa dibedain? Karena matahari itu bersinarnya bersumber dari dirinya, Pak. Makanya disebut diyaan. Sedangkan bulan cahayanya bersumber dari mana, Pak? Matahari. Al-Quran tuh karena dia firman Allah, Pak, nggak salah, nggak ada yang salah. Coba kalau kebalik, Pak, walladzi ja'ala asy-syamsa nuran wal qamara diya'an. Ini ayat palsu sudah. Makanya bumi ini gelap, Pak, sebenarnya, Pak. Bumi kita ini gelap. Terang karena apa, Pak? Matahari. Maka kita butuh itu benda-benda langit. Kita bergantung sama langit, Pak. Nggak ada matahari selesai sudah kehidupan di bumi ini. Gelap. Dan Allah menetapkan tempat-tempat matahari dan bulan itu. Allah menetapkan manzilah-manzilahnya, orbit-orbitnya, Allah yang menetapkan. Untuk apa Allah menetapkan tempat-tempatnya itu? Agar kalian tahu bilangan tahun dan agar kalian tahu ilmu hisab. Makanya, Pak, orang yang menggunakan perputaran matahari itu adalah dari Quran juga. Jangan bilang, weh, kalender yang menggunakan perputaran matahari itu bukan kalender yang berdasarkan Islam. Kata siapa, Pak? Bapak sholat itu nggak menggunakan posisi bulan, Pak. Sholat itu menggunakan posisi matahari. Jangan bentang-bentang bukan bulan Komariah, kayak antipati. Allah mengatakan kedudukan matahari, bulan pada tempat-tempatnya itu agar kalian tahu jumlah tahun dan tahu hitungan. Allah, keren banget Quran itu ya. Ini Quran tuh bicara benda-benda langit kayak gini, Pak. Nggak bicara-bicara yang bikin biasa kita yang ribut soal-soal yang sepele begitu tuh. Ya, soal goyang jari apa nggak goyang jari gitu. Quran itu bicaranya keren-keren. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuat matahari itu kemudian bersinar? Nah, kan gitu kan? Halo? Tadi kan kita tanya, bulan itu apa yang membuat dia bercahaya? Jawabannya apa? Ada. Sekarang siapa yang membuat matahari itu bersinar? Siapa, Pak? Karena secara sains, Pak,
Para ahli ilmuwan itu mengatakan matahari suatu saat nanti akan nggak ada cahayanya, Pak. Kan seperti bintang-bintang itu ada yang sudah mati, Pak, bintang-bintang itu. Semua benda-benda itu ada masa dia expired, selesai, Pak. Dan itu sains yang bicara begitu. Apalagi kalau pakai teori Big Bang gitu kan. Semua benda-benda yang alam semesta ini tadinya satu padu, kemudian diledakkan, kata teori Big Bang begitu. Kami diledakkan. Setelah meledak tuh berpisah tuh benda-benda, matahari, bulan berpisah. Tapi kok bumi ini kok nggak panas seperti matahari, padahal tadinya satu ya. Gitu ya. Kok matahari yang ada? Nah, siapa kalau begitu yang memberikan itu cahaya sinar yang demikian besar tuh? Sudah berapa usia matahari itu, Pak? Jarak antara kita dengan matahari itu berapa kilometer, Pak? Itu kalau Bapak berdiri di siang hari mendongak ke atas kepala Bapak nggak akan kuat itu. Gimana kalau kita mendekat kepada sumber cahaya matahari itu? Hangus meleleh gitu, Pak. Nah, siapa yang menciptakan? Siapa yang memberikan sinar cahaya kepada matahari? Jawabannya dialah Allah An-Nur. Allah itu bukan matahari, tetapi Allah yang menciptakan matahari. Allah yang memberikan sinar kepada matahari, Pak. Jadi kalau Allah An-Nur cahaya, kalau Bapak mau katakan Allah itu cahaya, Bapak harus mengaitkannya dengan surat Al-Ikhlas. Cahaya Allah itu beda dengan cahaya manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu cahaya, iya, tapi cahaya Allah itu tidak sama dengan cahaya-cahaya makhluk ciptaannya. Matahari bersinar bercahaya, tapi itu tidak sama dengan cahaya Allah itu sendiri. Itu cahaya ciptaan Allah. Itu caranya ya. Jadi kalau kita mau artikan Allah cahaya, ya memang Allah cahaya. Tapi hilangkan bayangan kita tentang cahaya Allah sebagai cahaya itu dengan benda-benda yang kita anggap cahaya seperti bintang, matahari, bulan. Jangan pernah membayangkan itu semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat definisi An-Nur. Kalau tadi berarti Allah cahaya, ya memang dalam artian cahaya yang sebenar-benarnya cahaya, tapi tidak boleh kita membayangkan cahaya Allah cahaya itu dengan cahaya-cahaya yang kita pernah kenal, pernah tahu, atau kita bayangkan. Karena sesuatu yang bisa kita bayangkan berarti dia tidak layak jadi Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dijangkau zatnya. Bukan karena akal kita ini sesuatu yang hina. Mobil Lamborghini itu bisa Bapak bawa ke tepi pantai, bisa parkir di situ, di Anyer situ. Tapi mobil Lamborghini nggak bisa Bapak bawa nyelam ke lautan. Bisa nggak? Sama akal kita itu kita bisa mengenal zat, mengenal Allah, bukan zat Allah, mengenal Allah. Tapi kita kemudian menguasai Allah, meliputi Allah, nggak akan bisa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, apa itu An-Nur. Kata Imam Al-Ghazali, An-Nur huwa zahir
alladzi bihi kullu zuhur zahir muzhir. Allah An-Nur adalah Allah yang maha tampak, yang dengannya segala sesuatu jadi tampak. Allah itu nur, ya kan, dengan nur itu sesuatu tampak, Pak. Makanya kata Imam Ghazali, Allah An-Nur yang maha jelas, yang maha tampak, yang maha nyata. An-Nur. Dan yang membuat selainnya tampak. Nah, kan fungsi cahaya begitu, Pak. Karena ada cahaya, ditampak cahaya ini. Tapi cahaya ini belum tentu membuat yang lain jadi kelihatan. Contoh, kita matikan ini lampu, lalu kita buka HP kita begini, dalam kondisi ini lampu. Nah, ini cahaya, Pak. Cahaya kelihatan, tampak jadinya handphone ini. Kenapa ada cahaya? Tapi handphone ini tidak bisa membuat saya bisa melihat yang lain masih tak tampak, Pak. Kenapa, Pak? Kecil. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan Allah Nur, Allah yang maha tampak, yang maha jelas, yang menjadi sebab jelasnya selain Dia. Wah. Makanya, Pak, ketiadaan itu kegelapan. Makanya kita ini gelap nih sebenarnya. Makanya makhluk itu gelap, Pak. Makhluk itu gelap. Kenapa tampak? Karena ada An-Nur Allah. Kalau nggak ada Allah, Pak, makhluk ini nggak ada semua. Makanya semua makhluk itu gelap. Berarti nggak ada. Karena kalau gelap tampak enggak? Nggak ada berarti. Makanya kegelapan itu seperti ketiadaan, Pak. Dan karena Allah itu adalah An-Nur, maka Allah itu tidak pernah mengalami ketiadaan sebelumnya dan tidak akan berakhir dengan ketiadaan nanti setelahnya, karena Dia Nur, Pak. Nah, ini agak mikir-mikir nih bahas Asmaul Husna pagi ini, kenceng juga nih. Nah, gimana maksudnya, Ustaz? Tapi kalau Bapak pahami, wah, berarti kita ini nothing lah. Kita ini sebenarnya tiada. Kok jadi ada? Karena Allah munculkan, karena Allah tampakkan. Ya, kalau Allah nggak tampakkan kita, nggak kelihatan kita ini, nggak ada kita. Makanya sesuatu yang ada berarti sesuatu yang ada itu diberi nur. Sesuatu yang tiada nggak ada nur. Nah, karena sumber nur itu cahaya adalah Allah, pemilik nur itu adalah Allah, berarti yang sesungguhnya benar-benar ada itu siapa, Pak? Dia Allah. Berarti selain Allah itu sebenarnya hakikatnya apa, Pak? Tiada. Coba saya mau tanya, angka 5 itu dari mana, Pak? 4 tambah 1, ya kan, gitu kan? Betul ya? 3 tambah 2. Sekarang angka 2 dari mana, Pak? 1 tambah 1, 2. Kalau saya mau tanya nih, angka 1 dari mana? Ayo.
Berarti kalau nggak ada angka 1, 2, 3, 4 nggak ada, Pak. Iya kan? Bapak akan tanya dari mana angka 1. Nggak perlu ditanya angka 1 dari mana. Allah itu nur. Kita ini gelap. Kok ada Ustaz? Ya karena Allah kasih nur kamu. Kalau nggak ada nur kamu nggak ada. Sama benda-benda di sini nih. Coba matiin lampu. Mana mic ya? Kagak ada. Kan gitu. Nggak ada. Jadi kita jangan pernah merasa hebat lah, gitu. Kita ini sebenarnya gelap, terang karena diterangi Allah. Kita ini sebenarnya bodoh, berilmu karena diajari Allah. Kita ini sebenarnya miskin, sebenar-benarnya miskin. Menjadi kaya karena diberikan kekayaan oleh Allah. Jadi sebenarnya yang hebat, yang terpuji Allah. Kita ini nggak bisa apa-apa, Pak. Dulu 60 tahun yang lalu ini kita sebagian ada yang masih bayi kecil, gitu kan. Lahir nggak ada pakaian, nggak ada pengetahuan sama sekali. Coba bayangin. Sekarang punya rumah, punya mobil, punya keterkenalan. Semua itu nur Allah. Makanya konsekuensi dari cahaya dia tampak. Konsekuensi dari ketiadaan cahaya sesuatu itu tersembunyi. Karena itulah dalam Al-Quran surat An-Nur Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemilik dan pemberi cahaya kepada alam semesta ini. Artinya apa? Alam semesta ini nggak ada kalau nggak ada Allah. Ya kan? Karena kalau nggak ada Allah berarti nggak ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, semuanya tersembunyi, tak tampak. Hukumnya seperti tiada. Nggak ada. Jadi Allah An-Nur berarti dia yang menampakkan manusia dari kegelapan ketiadaan menuju ya keberadaan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai orang beriman udah dapat cahaya belum, Pak? Udah dapat. Tetapi Pak, sehebat apapun cahaya kita, karena Allah itu cahaya di atas cahaya. Ada cahaya di atas cahaya, Pak. Mobil Bapak cahaya lampu bagus. Ketemu mobil orang cahayanya lebih terang. Sekarang Bapak bagaimana rasanya, Pak? Mobil Bapak rasanya lampunya terang apa enggak? Gelap. Nah, Allah itu cahaya di atas cahaya ini menunjukkan bahwa cahaya Allah itu banyak, Pak. Nah, karena itulah kita setelah mengenal Allah itu adalah pemilik cahaya, pemberi cahaya, maka tugas kita bagaimana kita mendapatkan sebanyak-banyaknya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an kita minta cahaya. Berikan hidayah padaku, berikan tambahkan hidayah. Di Al-Fatihah itu, Pak, kita minta terus supaya cahaya kita makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Sehingga, Pak, tidak cuma kita yang terang, tahu jalan benar, tapi orang-orang di sekitar kita pun menjadi terang hidupnya gara-gara kita. Itu. Maka pesannya, tingkatkan kualitas cahaya kita. Yang kedua, jadilah cahaya
di rumah kita. Jadilah cahaya di lingkungan kita. Dan hindarilah segala hal yang bisa menyebabkan kegelapan. Hindarilah segala sesuatu yang menyebabkan kegelapan. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih banyak An-Nur ini yang belum kita bisa gali. Tapi mudah-mudahan yang sederhana, yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Iya, pertanyaannya cahaya itu apa maksudnya ya? Ya. Ya, pertama di bumi ini kan kita bisa berjalan karena ada cahaya kan. Makanya di malam hari ketika cahaya matahari tenggelam, maka lampu-lampu di jalan itu dihidupkan. Iya kan? Pada hari kiamat nanti, Pak, semua cahaya yang di bumi ini akan digulung semua. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu digulung, diredupkan cahayanya. Berarti saat itu kalau matahari aja digulung, apalagi PLN, Pak. Iya kan? Nah, sehingga manusia saat itu dalam kegelapan, dia melangkah bagaimana, mau ke depan, mau ke kanan, mau ke kiri, nggak kelihatan. Nah, maka amal-amal orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman, beramal soleh di dunianya, mereka itu akan ada cahaya, Pak. Makanya wudhu itu cahaya. Nabi tahu umatnya yang mana dari cahaya wudhu. Bapak ke masjid ini cahaya. Makanya surat An-Nur itu bicara masjid, Pak. Ada ayat yang berbicara tentang masjid di surah An-Nur. Apaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah khairum. Apakah orang yang mendirikan masjid didasari takwa, itu bicara masjid di surah An-Nur itu. Dan juga berbicara tentang orang-orang yang ke masjid. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang tidak dilalaikan oleh usaha kerja mereka dari sholat di masjid. Itu disebutkan. Maka orang-orang yang rajin ke masjid ini sedang mengakses cahaya. Amal soleh cahaya. Maka nanti di hari kiamat, cahaya yang sedang kita save ini, sedang kita charge di dalam hati kita nanti, di hari kiamat itu akan menjadi lampu, Pak, bagi kita. Makanya orang-orang kafir tuh bilang, bagi cahaya dong, karena mereka nggak bisa jalan di saat itu. Bagi kami cahaya. Nah, orang beriman tuh saking baiknya pengen ngasih cahaya, tiba-tiba cahayanya dihalangin oleh Allah. Nah itu, Pak. Jadi cahaya yang dimaksud cahaya amal soleh nanti. Amal soleh kita, sholat kita, tilawah kita, sedekah kita di dunia ini, nanti di hari yang tidak ada lagi cahaya kecuali cahaya Allah, itulah yang akan menjadi lampu bagi kita. Makanya cahaya kita nanti di akhirat beda-beda tergantung amal solehnya. Itu ya. Nanti ada cahaya di depan, ada cahaya di belakang. Makanya Bapak kalau ke masjid salah satu doanya apa? Allahumma ij'al fi qalbi nura. Doa Nabi. Ya Allah jadikan, kalau mau ke masjid itu doanya, ya Allah jadikan di hatiku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya. Itu doa Nabi itu kalau mau ke masjid. Dan jadikan aku cahaya. Nanti cahaya dalam bentuk fisik tubuh kita ini nanti bercahaya di hari kiamat. Dan makin soleh orang, Pak, makin bercahaya, Pak, wajahnya, Pak. Coba lihat orang-orang soleh itu bercahaya wajahnya. Teman saya biasa ke Hong Kong itu, ada masjid di Hong Kong itu. Orang-orang Hong Kong itu yang non muslim bilang, saya heran tuh orang-orang yang keluar masjid itu kok wajahnya bercahaya gitu. Mereka bilang gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau mau Bapak lihat, ketemulah sama orang yang lebih soleh dari kita. Betapa redupnya cahaya kita di hadapan cahaya dia. Betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Cukup ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan cahaya ke dalam hatinya. Semoga kita semuanya menjadi cahaya. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.